Halo, bertemu kembali dengan saya Omera Sandi di channel Omera Circle yang selalu membahas strategi dan analisa seputar trading forex ataupun komoditi. Oke, buat teman-teman yang sudah nyimak atau yang nggak sengaja sudah menyimak video sebelum video sebelumnya, yaitu scalping menggunakan relative strength index atau bisa disebut RSI ya. Nah, di video kali ini saya akan juga masih membahas scalping tapi menggunakan indikator Commodity Channel Index atau bisa kita singkat CCI ya, gitu ya. Kalau teman-teman bertanya-tanya kenapa saya membahas CCI untuk scalping kayak gitu ya, banyak orang itu nggak tahu kegunaannya CCI semestinya kayak gitu. Bukan saya menggurui ya, karena inget ya, YouTube ini tuh kan doku vlog trading saya gitu ya. Jadi ya saya trading apa yang saya gunakan saya share di channel YouTube ini. Jadi teman-teman biar tahu juga kayak gitu. Intinya di situ sih sebenarnya. Oke, nggak panjang lebar, saya akan sedikit bahas sejarahnya dulu ya. Mungkin sedikit aja sih, nggak terlalu panjang. Nah, Commodity Channel Index ini dibuat oleh Donald Lambert pada tahun 1980 sebagai alat bantu trading komoditi sesuai namanya ya kan, Commodity Channel Index. Nah, kenyataannya tuh indikator ini juga bisa digunakan untuk trading ke semua pasar. Nah, maksudnya ke semua pasar tuh seperti ya bisa disebut forex atau mata uang ya, itu masih bisa dipakai. Tapi kemajunya zaman ini sedikit sedikit digunakan, CC ini digunakan itu sedikit berbeda, yaitu melihat nilai overbought ataupun oversoldnya kayak gitu. Sedangkan kalau saya pribadi, CCI itu enak digunakan untuk wilayah breakout ya kan, atau breakdown seperti itu. Nah, mungkin cukup ya untuk sejarahnya. Sekarang kita pembahasannya CCI. Nah, gitu ya. Oke. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe ya, yang nggak sengaja ketemu atau melihat video ini atau nggak sengaja juga ketemu channel YouTube saya ini. Oke. Di sini saya akan cari CCI. Biasanya kalau kita cari di webnya Agnes itu namanya ini ya, indeks kanal komoditi atau Commodity Channel Index. Nah, kalau RSI kan relatif tuh, relatif. Nah, ini kalau CCI itu ini, ya langsung aja klik CCI gitu nanti keluar. Nah, di sini. Nah, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu ya kan. Gini, pembacaannya CC itu, bentar saya zoom. Ini aku gedein dulu. Nah, oke. Nah, pembacaannya sangat simpel ya sebenarnya untuk CC itu. Ada yang bisa kita lihat di sini, yaitu CCI kanal 100 ya, nilai 100-nya di sini adalah min 100-nya seperti itu. Kalau ini kita membahas CCI berdasarkan kegunaan yang sebenarnya untuk indikator CCI. Nah, itu dia harus digarisbawahi. Karena ada yang sedikit menggunakan CCI itu digunakan seperti mencari titik oversold atau overbought-nya untuk membeli atau trading berlawanan. Contoh seperti ini. Ini kan ini ada trennya lagi ke atas nih, berarti kan diartikan yaitu market sedang overbought atau bisa disebut jenuh beli. Nah, kita berujung open selling kayak seperti itu. Nah, atau teman-teman bisa lihat di sini adalah di wilayah oversold ya kan, oversold, dan berujung kita untuk open buying seperti itu. Nah, di sini saya akan sedikit meluruskan, akan saya jelaskan
kegunaannya tuh CC itu sebenarnya tuh seperti apa kayak gitu. Nah, di sini saya akan sedikit jelaskan kegunaannya. Nanti ini berhubungan kok. Nanti makanya nantilah kita bahas dulu ini. Nah, di sini tuh ada yang kita sebut kanal 100 ya. Kanal Atos apa kanal 100. Kanal 100 ini bisa kita artikan apabila garis line-nya CCI ini ke atas itu mengartikan kalau market ini lagi kuat naik. Nah, ya, kuat naik. Nah, kalau kalau di min 100 seperti ini itu diartikan bahwa market ini lagi kuat turun. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan sedikit membahas caranya atau kegunaannya atau kita kepengen tradingnya seperti apa. Nah, ini. Nih, kalau yang ini itu garis kayak kalau saya anggap ini adalah ini adalah market apa namanya? Market itu lagi netral. Nah, bentar, biar nggak bingung ya. Ini saya anggap bukan saya anggap sih memang gitu. Ini netral, market itu lagi netral di sini di tengah ini. Nanti banyak apa namanya pemantulan di wilayah support dan resisten, tapi untuk yang lebih kecil support maksudnya bukan level support resisten yang terkuat ya. Jadi dia nanti bakalan naik turunnya di wilayah sini. Nah, kita cari momentumnya itu kalau line-nya itu berhasil break ke atas atau ini break ke bawah seperti itu. Nah, di sini kita akan bahas sedikit. Oke. Kita pindah ke time frame 1 jam dulu yang biar lebih kelihatan jelas gitu ya. Di sini saya ganti dulu posisi candle. Nah, oke seperti ini. Nah, kan biasanya tuh alurnya gini ya teman-teman, kita kan selalu untuk trading itu melihat di mana titik level resisten, di mana titik level supportnya seperti itu. Nah, anggap saja kita mulai dari awal nih. Nah, di sini adalah titik resisten ya kan, saya garisin merah ya, saya perjelas ya, garis merah adalah garis resisten, habis itu di sini adalah garis supportnya. Oke, saya garis warna hijau. Nah, sekarang kita apa? Kita akan memulai ya. Kayak ini, bentar. Saya tambahin lagi ini garis resisten. Cuma saya kasih garis potongan-potongan gini maksudnya nanti biar ketahuan aja. Nanti teman-teman bisa mengartikannya di situ nanti. Oke, di sini juga. Di sini ada support juga. Nah, oke. Selesai. Nah, sekarang sebenarnya CCI itu simple banget, sederhana banget, nggak banyak yang dijelaskan, tapi banyak orang itu nggak tahu fungsinya tuh seperti apa kayak gitu. Nah, contoh kita lihat sekarang time frame market di time frame 1 jam. Nah, sebelum kita trading di time frame 1 jam atau kita mau trading di time frame yang lebih kecil atau 15 menit. Nah, yang pasti kita lihat itu kan yaitu yang pertama kita lihat time frame yang besar. Mau kita cari di time frame 4 jamnya yang pertama atau kita lihat di time frame daily atau hari. Nah, kan biasanya kita mengimplementasikan market itu seperti ini. Sorry, ada analisa sebelumnya, saya hapus dulu ya guys. Nah, andai kata gini, kita lihat dulu market itu kan seperti apa ya kayak gitu. Kok masih ada ya, sorry ya teman-teman, ini analisa untuk teman-teman grup. Jadi ya gini, ini market lagi kuat naik atau kuat turun, yang kita tangkap kan seperti itu, kuat naik atau kuat turun, nah gitu. Nah, kalau kita lihat market strukturnya itu kan market lagi kuat turun nih, kita fokus di ini ya, market yang sebelumnya yang belum yang lagi terjadi sekarang ya, ini ya. Ini market lagi kuat turun. Nah, berarti otomatis kita kan pasti untuk di hati kita kan pasti mikirnya kita akan open posisi selling kayak gitu karena tren lagi kuat turun. Nah, poinnya kapan kita mendapatkan poin breakdown atau break ke bawah atau break atas, andai kata memang ada reversal di sana seperti itu. Nah,
Nah ini ya, oke, kuat turun ya kan. Nah boleh sih mau di time frame 1 jam atau 4 jam kelihatan kok sebenarnya, atau 15 menit sebenarnya kelihatan. Nah karena kita scalping ya kan, kita perumpamakan 15 menit lah atau 5 menit, 5 menit 15 menit sama aja sih sebenarnya, tuh kan sama aja, intinya tuh sama. Kita lihat ke time frame 15 menit atau 1 jam aja deh. Nah, di sini. Oke. Nah, udah ya. Nah, sekarang lihat teman-teman lihat untuk bentar aku perbesar. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini agak gue lebarin. Nah, fokus aja sama yang ini nih. Ini. Nih. Ini garis ini juga bisa dilihat. Nah, di sini itu line-nya itu dia berhasil breakdown atau break ke bawah. Dan di sini terbukti. Gitu. Nah, CCI itu kegunaannya seperti itu. Nah, terus kalau kita andai kata banyak orang itu tradingnya ketika dia di oversold dia bakalan open buying, boleh open buying. Tapi cukup berhenti di wilayah break yang sudah di support yang sudah di breakdown. Nah, teman-teman bisa TP di sini ya kata gitu. Boleh. Tapi kalau saya pribadi CCI itu untuk mencari wilayah breakout ataupun breakdown itu enak banget kayak ini tuh. Tadi kan saya alurin kan, kita cari support dan resisten, kita lihat trennya kuat naik atau kuat turun. Nah terbukti tren kuat turun. Nah momennya kapan dia bakalan breakdown. Nah apabila line-nya ini ke breakdown ya kan, di sini konfirmasi dia berhasil break wilayah support dan di sini juga diikutin. Nah di sini poinnya berarti market itu lagi kuat turun kayak gitu. CCI mudahnya gitu. Untuk tren naik pun juga sama sebenarnya. Nah kayak ini. Kalau ada yang bilang ini kan tapi cuma di area sini mas, iya memang di area sini, tapi lihatlah ini ya, waiting, lihatlah ini ya, saya garisin. Nah ya ini tuh saya garisin kuning deh tuh, dia berhasil break ke sana. Kalau market ini belum terjadi nih, ini kan pasti market masih di area sini kan, masih di area mana, bentar wait ya, saya perjelas, masih market tuh masih di area sini kan. Nah masih di area ini. Nah kok bisa break ke atas ya, ini karena dia break di sini. Sama di sini pun juga sama tuh, sini break atas, udah gitu terus. Ini pun juga sama kan. Nah CCI itu lebih enak kalau kita memanfaatinnya tuh untuk wilayah breakout atau breakdown. Tinggal kita menyesuaikan market ini mau kuat tren turun atau tren kuat naik kayak gitu. Nah sekarang saya jelaskan apa hubungannya CCI ini dengan RSI. Nah saya setiap hari trading itu selalu menggunakan RSI dan juga CCI. Itu enak banget gitu. Makanya untuk setelah video ini CCI ini saya upload ya, ibaratnya untuk teman-teman yang sudah lihat andai kata, nanti tunggu aja next videonya saya akan jelaskan apabila kita trading menggunakan trading scalping menggunakan RSI Relative Strength Index atau CCI Commodity Channel Index, itu saling berhubungan guys, seperti itu ya. Ya maksudnya berhubungan gimana, enak pokoknya intinya. Karena saya scalping, kalau untuk kayak saya scalping saya kepengen mencari wilayah breakout atau breakdown, saya menggunakan CCI yang saya lihat. Nah terus apabila kita capek-capek untuk lihat ini tren lagi kuat turun atau kuat naik ya kayak gitu, nah kita cukup lihat RSI nya aja. RSI ini lagi di area bearish atau di wilayah atau di area bullish. Nah, yang di video sebelumnya saya udah jelaskan RSI itu ada dua, wilayah bullish sama wilayah bearish. Itu saya udah jelaskan. Jadi teman-teman kalau kepingin lihat ya teman-teman lihat videonya itu tadi.
scalping RSI. Nah gitu. Nah itu saya cocokkan untuk teman-teman yang sukanya tradingnya cepet-cepet aja. Nah ini bisa dipakai kayak gitu. Nah karena ini video ini saya sudah menjelaskan CCI. Nah nanti di next videonya saya akan menjelaskan RSI plus CCI kalau scalping menggunakan itu dua indikator gimana gitu. Itu ya guys ya. Mungkin apa namanya, buat teman-teman kalau ada tanya-tanya atau apa ya, ingin tanya sesuatu, teman-teman bisa tulis aja di kolom komentar ya kan, atau teman-teman bisa bergabung di grup saya, grup WA saya bisa, atau di channel Telegram saya juga boleh. Semua udah saya taruh di deskripsinya. Nah, itu kan di bawah sini juga ada tuh, ada TikTok, ada Telegram, dan juga apa Instagram. Nah di situ saya ada di situ semua. Jadi teman-teman kalau mau DM silakan di Instagram saya, silakan. Teman mau pesan di TikTok saya juga silakan. Kebetulan TikTok saya ini baru buat. Jadi ya kalau teman-teman kepengen apa namanya, nggak sengaja ketemu, silakan boleh follow saya juga gitu. Mungkin semoga cukup ya, cukup jelas ya pembahasannya. Apabila ada pertanyaan bisa kok teman-teman tanya di kolom komentar ya, nanti saya akan juga bahas atau saya balas insya Allah gitu ya. Oke, mungkin untuk pembahasannya CCI cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.